Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita ngobrol lagi mengenai gak jauh-jauh AI. Dan untuk video kali ini kita ngobrol mengenai AI generated text untuk website dan portal. Jadi beberapa hari lalu saya sempat posting video mengenai tools yang digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah tulisan itu AI generated atau enggak. Jadi ada levelnya, dari yang unlikely sampai kemudian yang likely gitu. Nah, dari sekian detektor itu ada satu yang bisa digunakan dan cukup mumpuni untuk mendeteksi tulisan dalam bahasa Indonesia, yaitu AI Text Classifier yang dibuat oleh OpenAI. Dari situ muncul sebuah pertanyaan bahwa selain concern AI adalah plagiarism, ada satu lagi yaitu penggunaan yang serampangan. Di futurism.com ada artikel yang nyebutin bahwa 3 hal yang Google akan cek habis-habisan artikelnya dari portal atau dari website gitu terkait kesehatan, kemudian civic, jadi kayak kewarganegaraan atau peraturan gitu ya, sama satu lagi mengenai finansial. Jadi itu 3 hal yang dianggap Google penting, dan kalau itu ditulis AI tanpa filtering yang bagus, maka resikonya adalah informasi yang salah. Kalau dalam sudut pandang culture kita mungkin ya itulah ya, kesehatan, peraturan, keuangan, sama satu lagi agama. Kita pengen setiap artikel yang keluar dari website atau portal apapun, kalau ngomongin 4 hal itu harus benar-benar akurat ya. Di sisi lain, AI digunakan untuk menulis artikel untuk website, portal, dan sebagainya itu bukan barang baru. Jadi udah lama, sebelum ChatGPT rilis tahun 2022 bulan November ya, sebenarnya udah banyak banget. Misal teman-teman googling itu ada banyak banget tools yang digunakan untuk membuat teks dengan AI generated. Sering juga kadang kita sebutnya sebagai bot dan dipakai di mana-mana. Nah, dari tools AI detector kemarin, saya coba nih nyari-nyari artikel mengenai kesehatan dari website bahasa Indonesia. Terus aku coba nih, kalau dicek pakai tools tadi, itu likely by AI atau unlikely by AI. Nah, itu masalahnya. Untuk artikel-artikel yang lama tahun 2010, 11, 12 misalnya, itu kalau kita cek pakai tools yang kemarin, itu unlikely by AI. Jadi kayak bener-bener orang yang bikin. Tapi begitu artikel tahun 2020 ke atas, apalagi 2022 ke atas, itu yang muncul seringkali adalah possibly AI generated. Kok bisa? Jadi memang AI detektornya nggak perfect, apalagi untuk artikel dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang yang dibuat oleh manusia dianggap dibuat oleh mesin, dan kebalikannya, dibuat oleh mesin dianggap dibuat oleh manusia. Tapi kalau ketemunya berulang-ulang seperti tadi, maka ada 2 kemungkinan nih kalau menurut saya ya. Kalau misal teman-teman ada ide lain silahkan tulis di komentar. Jadi pertama, memang artikel-artikel baru itu kebanyakan AI generated. Atau kemungkinan kedua, artikel baru memiliki pattern atau template yang kurang lebih mirip dengan artikel yang AI generated. Jadi si detektor mengira itu di-generate oleh AI. Jadi menurut saya sih kemungkinannya 2 itu. Nah, pertanyaannya, sampai level mana kita? Anda, saya bisa nerima untuk 4 subjek tadi. Apakah kita akan punya level trust yang sama, percaya sama website dengan level yang sama? Kalau misal kita tahu sebuah portal atau website itu ternyata banyak artikelnya AI generated. Jadi AI generate text-nya, terus direview ahlinya, atau AI generate text-nya dan langsung diposting. Apakah kita akan punya rasa percaya yang sama kalau kita tahu itu? Terus pertanyaan berikutnya adalah, demi atas nama transparansi, apakah perlu website yang menggunakan AI generated text untuk menyampaikan bahwa ini AI generated review by siapa? Atau AI generated fully gitu. Jadi kita benar-benar disuguhi kejujuran bahwa ini secara transparan buatan AI, atau ini secara transparan buatan AI dan direview oleh manusia, atau ini benar-benar buatan manusia. Jadi bukan AI generate tapi pura-pura dibuat oleh manusia. Di sisi lain, mayoritas portal atau website yang pakai AI generated text itu rasa-rasanya kok artikelnya hambar. Jadi ya nggak kayak dibuat oleh manusia. Nggak ada nyelenehnya, nggak ada gergetannya, nggak ada usilnya, nggak ada menggelitiknya. Jadi kalau misal teman-teman suka baca mojok.co ya, itu feel-nya berasa banget, ada usil-usilnya, ada lucu-lucunya gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman baca artikel buatan AI,
Enggak seperti itu. Lempeng aja. Lempeng aja kayak robot emang, bukan manusia yang bikin artikel. Dan itu menurut saya kok kurang ngena ya. Tapi ya nggak tahu. Mungkin memang si AI generated text ini jadi level berikutnya dari lorem ipsum. Yang penting ada artikel dan yang penting bisa produksi artikel sebanyak mungkin. Jadi lebih ke kuantitas bukan kualitas. Cuman menurut saya nih, ini semacam ide untuk website-website yang besar, portal-portal besar yang saat ini menggunakan AI generated text. Jadi silakan direview deh, itu rasanya hambar ya. Dan menurut saya ini sudah waktunya untuk stand out among the crowd. Kalau yang lain pakai AI semua, jadi sudah waktunya untuk kembali menyewa expert penulis yang manusia dan editor yang juga manusia. Oke. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada ide lain atau ada gagasan lain, monggo silahkan ketik aja di komen. Jadi ini ngobrol ngalor ngidul mengenai AI generated content dan ya percaya itu sih. Semakin lama kok semakin hambar ya kalau dibaca. Dan ya saya sih sebagai konsumen, sebagai pembaca, sebagai user, pengennya ya konten ya yang manusia, yang feel-nya manusia. Ada empatinya, ada lucunya, ada emosinya. Bukan kayak robot. Oke, itu saja. Terima kasih sudah nonton. Semoga harinya teman-teman menyenangkan. Wassalamualaikum. Bye.